Hello fifth grade, how are this morning? Yes, I hope all of you are fine and then stay healthy. Tetap sehat ya anak-anak. Okay, today is Thursday, the 8th of April 2021. Hari ini adalah hari Kamis. Nah, as usual, before we start our lesson, let's don't forget to pray first. Jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak. Okay, today we are going to learn pembelajaran 2. Nah, kamu boleh buka buku kamu. Di situ dikatakan di ruang keluarga Siti ada beberapa alat elektronik. Siti membersihkannya dengan hati-hati. Apa sajakah alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti? Nah, kita akan membahasnya dalam video ini. Nah, di situ kamu akan melihat beberapa alat-alat elektronik di dalam rumah Siti. Yang pertama yaitu televisi. Sebagai salah satu media elektronik, televisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Nah, ini merupakan salah satu iklan elektronik. Masih ingat ya anak-anak? Oke, yang kedua, radio. Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memiliki siaran radio sebagai sarana pemasangan iklannya. Nah, selanjutnya komputer. Seperti televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, itu dia contoh-contoh alat elektronik dalam rumah Siti, di mana ketiganya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik. Berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik, televisi, radio, dan layanan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Nah, masih ingatkah kamu apa itu iklan elektronik? Nah, kita akan bahas di sini apa yang dimaksud dengan iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik, di mana dalam menyajikan iklan elektronik harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat. Nah, anak-anak, berikut unsur iklan elektronik agar terlihat menarik. Nah, yang pertama, perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, minat atau interest, di mana setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, keinginan atau desire, di mana iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Selanjutnya, yang keempat, rasa percaya atau conviction, di mana untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang terakhir, tindakan atau action, di mana tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Nah, sekarang coba perhatikan adonan bakwan yang dibuat Ibu Siti. Adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat dan bentuknya masih kelihatan. Berdasarkan ciri adonan tersebut, dapat kamu ketahui bahwa adonan bakwan yang siap digoreng Ibu Siti merupakan zat campuran heterogen. Masih ingat ya anak-anak, zat campuran heterogen atau dia zat yang tidak tercampur dengan merata atau sempurna. Nah, salah satu contoh-contohnya kamu boleh lihat di sini. Yang pertama, air putih dingin. Air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk.
Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Yang kedua, segelas es teh. Segelas es teh yang dibuat Siti merupakan zat campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Selain itu, ada perasan jeruk nipis dan es. Yang ketiga, segelas kopi. Segelas kopi yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Dalam dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan ciri adonan kopi tersebut, dapat kamu pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen karena tidak tercampur dengan merata ataupun sempurna. Nah, selanjutnya segelas teh manis. Segelas teh manis yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, teh, dan gula putih. Perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas tampak tercampur merata atau sempurna. Materi contohnya air, teh, dan gula putih tidak memisah. Berdasarkan ciri teh manis tersebut, dapat kamu pahami bahwa teh manis termasuk zat campuran homogen, yaitu mereka dapat tercampur dengan sempurna ataupun merata. Nah, anak-anak, itulah pembahasan mengenai zat heterogen dan juga zat homogen. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pola lantai. Gambar pertama menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Gambar kedua menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok. Pada dasarnya ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai pola lantai. Nah, yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Nah, ini contoh dari pola lantai vertikal. Yang kedua, pola lantai diagonal. Nah, kamu dapat memperhatikan gambarnya. Pada pola lantai diagonal, penari berbasis membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai lengkung ular dan juga pola lantai angka 8. Nah, berikut contoh dari pola lantai garis melengkung. Nah, anak-anak, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Misa harap anak-anak dapat lebih semangat lagi belajarnya di rumah ya anak-anak.